Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman Dwi Nugroho akan mempresentasikan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau bisa disingkat PUEBI. Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelum tahun 1900 di Indonesia, yang saat itu sebagian besar penduduknya masih menggunakan bahasa Melayu, belum ada sistem ejaan yang sama. Kemudian, pada tahun 1900, Van Ophusen mendapat perintah untuk menyusun ejaan Melayu dengan mempergunakan aksara Latin. Dalam usahanya itu, ia hanya mempersatukan bermacam-macam sistem ejaan yang sudah ada dengan bertolak dari sistem ejaan bahasa Belanda sebagai landasan pokok. Dengan bantuan Wingku Nawawi, Gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, akhirnya ditetapkanlah ejaan itu dalam bukunya Kitab Logat Melayu, yang terkenal dengan nama ejaan Van Ophusen atau ada juga yang menyebutnya ejaan Balai Pustaka. Ejaan tersebut tidak sekali jadi, tetapi terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun dan baru pada tahun 1926 mendapat bentuk yang baku. Pada awal Mei 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK yang sekarang menjadi Pusat Bahasa menyusun lagi ejaan baru bahasa Indonesia. Namun, hasil perubahan ini juga tetap mendapat banyak pertentangan dari berbagai pihak sehingga gagal lagi diberlakukan. Pada 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan ejaan baru yang lebih dikenal dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan baru ini tetap dipakai sampai saat ini dan tentunya telah mengalami revisi agar lebih sempurna. Pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD edisi 1975. Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan dikeluarkannya peraturan menteri ini, maka EYD edisi 1987 diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Macam-macam ejaan. Ejaan itu terbagi menjadi dua, yaitu ejaan fonetis dan juga fonemis. Apa itu ejaan fonetis? Ialah ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa fonem dengan lambang atau huruf. Sedangkan ejaan fonemis ialah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau satu huruf. Ejaan yang pernah ada di Indonesia itu ada ejaan Van Ophusen, ada ejaan Republik atau ejaan Swandi, ejaan Malindo, dan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan Van Ophusen disebut juga ejaan Balai Pustaka. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang-orang Belanda yang saat itu yang menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip tuturan Belanda. Contohnya seperti huruf U ditulis OE, H hamzah atau K ditulis dengan tanda petik pada akhir kata, misalnya Bapak atau Tak, dan sebagainya. Kemudian di sini ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik dimuat dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Suwandi No. 264 tanggal 19 Maret 1947. Sebab ejaan ini disebut sebagai ejaan Suwandi, sistem ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia. Ciri khusus ejaan Republik atau Suwandi ini salah satunya yaitu huruf OE dalam ejaan Van Ophusen berubah menada menjadi U. Kemudian tanda trema pada huruf A dan I itu dihilangkan. Kemudian ada ejaan Malindo. Ejaan Malindo atau Melayu Indonesia adalah suatu ejaan dari perumusan ejaan Melayu dan Indonesia. Perumusan ini berangkat dari Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan Malindo ini belum sempat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, karena saat itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Yang terakhir, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan Bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan.
EYD mengatur pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan juga pemakaian tanda baca. Unsur PB itu ada pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Pemakaian huruf itu juga dibagi menjadi huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan juga huruf tebal. Huruf abjad itu yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia, terdiri atas 26 huruf, dari A sampai Z. Kemudian ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Ada huruf konsonan, yaitu melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B sampai Z, tetapi tidak ada A, I, U, E, dan O-nya. Kemudian ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Kemudian ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan itu seperti kh, eng, nya, dan sya, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Kemudian ada huruf kapital. Salah satu contoh huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Sebagai contohnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. A-nya itu besar, D-nya itu besar. Ini juga masih ada contoh huruf kapital. Kemudian ada huruf miring. Huruf miring itu dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muessis. Jadi, nama bukunya itu harus digaris miring, seperti itu. Kemudian huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.